Nugroho, Pak. Pak Nugroho, selamat malam Pak Nugroho. Selamat malam, Pak. Ini saya manggilnya Pak apa nih, Pak Pak? Nugroho, Teku atau Pak Tak? apa saja boleh. Yang penting kita bisa Apa saja boleh. memaparkan. Jadi Pak Nugroho, saya berbicara agriculture. Memang saya basicnya sih sebenarnya pertanian. Tapi saya banyak bergerak di konstruksi dulu. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana buat jembatan, buat jalan, mungkin spesifikasi saya tahu. Tetapi pada akhirnya saya pikir di masa pandemi ini back to agriculture itu lebih opportunity-nya lebih bagus. Saya lihat. Sebelum menonton lebih lanjut, klik subscribe dan klik tombol lonceng channel Big Indonesia Official. Nah, jadi Pak Nugroho, saya ingin jadi bapak angkat petani-petani saya ada di namanya PD. Jadi PD itu di Aceh, tapi dia tidak di kabupatennya nggak pernah pakai Aceh, tetap Kabupaten PD. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, ada kira-kira dari ibu kota PD itu namanya Sigli, kira-kira 35 kilo, itu ada produksi kunyit yang kualitas saripatinya itu saya pikir best lah. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau saya jadi bapak angkat, bisa nggak Mas Nugroho atau Pak Nugroho mengkonekkan saya punya produk itu ke Sido Muncul atau ke produksi jamu yang lain, sehingga saya sebagai bapak angkat saya mungkin split marginnya sih nggak seberapa, tapi kehadiran saya itu ada manfaat terhadap masyarakat. Ini yang perlu Pak Nugroho sampaikan, bagaimana way out-nya sehingga solusinya gitu. Packingnya bukan packingnya, tapi yang penting price-nya bagaimana ya perlu dijembatani seperti itu Pak Nugroho. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih Ya. Pak Teku Tarmius. Untuk produk-produk seperti itu kita bisa, nanti ada Pak Wisnu juga nih Pak dari Yayasan Big Indonesia yang bisa menjembatani antara Bapak sebagai bapak angkat dari petani-petani Bapak dengan produsen yang memang membutuhkan komoditi yang Bapak miliki. Nanti ada dari Pak Wisnu Big Indonesia, kita bisa diskusi lebih lanjut mencari seperti apa yang bisa kita kerjasamakan begitu Pak. Betul. Jadi seperti ini lagi Pak Nugroho, saya melihat kita opportunity di Aceh itu, kita bicara minyak asiri pun banyak, tapi saya lihat gini, saya kadang-kadang sedih ya, di Banda Aceh itu ada satu orang Perancis, dia jadi kolektor minyak asiri mulai dari Gayo Luas, Takengon, Melabu semua. Dia sebagai trader, dia yang menentukan harga. Jadi saya terenyuh, artinya kok kita punya produk yang tampung orang Prancis ini, yang kasih harga ke petani orang Prancis ini, profit margin dia ekspor keluar, saya pikir sotifiskal lah, artinya luar biasa dia dapat marginnya. Jadi sinergi ini, network ini yang perlu kita bangun ke depan, sehingga kita merasa negeri kita ini ada pemiliknya, semua aturan tradingnya pribumi masih mampu, tapi kadang wadah ini yang kita perlu, wadah ini Mas Nugroho. Mungkin banyak hal yang bisa kita kerjakan. Berbicara Aceh, kebetulan Tuhan kasih Aceh itu semua kualitas produksi hasil alamnya best mungkin ya. Nah, jadi ini menarik sekali. Konsolidasi seperti ini yang saya inginkan, sehingga petani kita bicara, kita
kita tidak boleh kanibal bisnis di sini, artinya kita beli dari petani 10.000, kita jual 50.000, itu memang secara apapun yang kita lakukan, kita tidak akan bermanfaat terhadap petani. Tapi bagaimana kita buat petani itu ada kesetaraan dengan kita. Ini Pak Nugroho yang perlu kita kemas, bagaimana ada ide-ide, ada formula sehingga kita benar-benar siap untuk mengkolek, habis itu ada bayarnya gitu, walaupun lokal, Mas. Terima kasih, Mas. Ya Pak, terima kasih, itu sangat luar biasa sekali ya Pak. Jadi di Yayasan Big Indonesia ini mungkin Pak Wisnu monitor Pak Wisnu. Hadir. Halo. Ya Pak Wisnu mungkin bisa dikasih gambaran yang Yayasan Big Indonesia lakukan ini seperti apa dengan agregator, dengan inkubator bisnisnya yang membantu petani-petani bisa ekspor gitu Pak Wisnu. Tolong mungkin bisa disampaikan juga ke Pak Teguh Tarmius. Terima kasih Pak Wisnu. Ini sebuah peluang yang luar biasa. Jadi kami Big Indonesia Pak sedang membangun ekosistem. Ya. Jadi di mana teman-teman petani nanti atau produsen khususnya itu bisa langsung bertemu dengan market mereka, pasar mereka ya. Nah, kami juga memfasilitasi untuk bisa masuk ke pasar retail dan pasar ekspor, Pak. Ini dua tugas prioritas kami dari Big Indonesia, itu membantu terutama UMKM ya, termasuk ya ada yang agrobisnis ya, para petani dalam hal ini gitu, baik itu kami maupun usaha kecil pertanian. Mereka bisa masuk ke pasar retail bersama teman-teman mengembangkan salah satunya ya yang bisa memutus, kita sebut si orang Prancis tadi itu Pak, tentu saja teknologi informasi Pak. Betul. Kami provide marketplace-nya di mana teman-teman bisa langsung berjualan di sana. Nah, begitu ketemu dengan market yang global, yang luas, jika mereka belum siap gitu baik secara quantity maupun secara quality, kami coba bantu juga meniru formatnya Amazon gitu, membuat sebuah fulfillment business gitu. Atau Amazon dia punya FBA, dan kami juga sedang menyiapkan ini semacam apa istilah Indonesianya ya, mungkin di tahun 2018 kemarin walaupun agak terkendala, tapi kita sedang coba lagi di tahun ini insya Allah, itu kami membuat warehouse di negara tujuan ekspor kami, Pak. Jadi nanti begitu ya. Ya, jadi nanti produk teman-teman baik itu produk pertanian maupun produk hasil aplikasi industri kecil menengah itu bisa stay dulu di tempat kami, di gudang kami di negara tujuan ekspor yang kami sudah siapkan waktu itu adalah di Thailand, di Bangkok. Jadi sambil kami menjual produk utama kami, teman-teman bisa juga ikut istilahnya titip di sana. Nanti begitu ada buyer yang minat, tertarik, mereka bisa langsung ambil barang itu di gudang kita ya, dan mereka bayar cash and carry. Nah, dalam perkembangan kedepannya kami juga lagi menyiapkan kita sebut modern retail gitu dalam tahun 2022 Pak baru bisa. Jadi di rencana di Sydney di Australia itu ada diaspora kita, dia yang punya satu tower. Iya. Dia sudah berkenan untuk menyiapkan sebuah ya spot di buildingnya dia itu untuk mini store khusus produk-produk industri Indonesia. Nah itu kurasinya insya Allah kita mulai di akhir tahun ini, dan ya itu Pak dari Big Indonesia sih dua itu. Nah sebetulnya tahun 2020 kemarin kami sudah mulai mengkurasi ya untuk ekspor ke Belgia. Di sana bahkan shopnya tuh udah mulai. Jadi ini program
batch yang kedua, Pak. Tapi kemarin terkendala waktu 2020 ini kita udah 2 kali kurasi, udah 2 kali coba masuk berangkat, tapi terkendala pandemi. Jadi mudah-mudahan 2021 udah bisa nih, udah bisa masuk lagi. Jadi Mas Wisnu, yang ingin saya sharing juga sama Mas Wisnu, artinya kita bisa inventarisir apa sih produk-produk di Aceh itu yang unggulan, yang bisa masuk ke market dunia. Udah. Kalau berbicara market Betul, dunia, Pak, betul. Ada satu produk lagi yang memang tradingnya berapa mengerti, saya kayak seperti kreton. Jadi kreton itu banyak di Aceh. Jadi bicara kreton ini bicara kandung tanaman mengandung kafein. Nah, artinya ya, itu banyak sekali Pak produk-produk di Aceh yang memang unggulan. Ya. Bahkan ekspor pertama saya itu produknya dari Aceh, Pak. Oh gitu ya, produk apa? Saya ekspor pinang, Pak. Oh pinang, oke. Ya. Nah, jadi artinya kalau kita memang sinergi ini bisa kita bangun, banyak opportunity bagi kita, artinya pelaku lokal, ada simbiosis mutualisme yang bisa kita saling peroleh. Karena kenapa? Bagi saya pun, saya kadang-kadang sih suka gambling juga, Mas Wisnu. Kenapa saya bilang gambling? Saya pernah kirim kopi 2 kontainer ke TJ Kopi di Busan itu COD loh. Jadi kenapa saya berani lakukan COD? Kadang-kadang pengusaha ini ketidakmengertian, tapi karena berani ya diambil sikap. Ternyata bayar-bayar di luar negeri itu sangat komin loh Pak. Nah, artinya gimana? Yes Pak, betul Pak. Betul. Halo. Jadi aduh, suaranya. Oke, silakan Mas Wisnu. Jadi artinya kita bisa kontak berikutnya apa yang boleh, bisa Pak, kita sinergikan. Jadi Bapak sudah isi absen, nanti kita komunikasi lebih lanjut Pak. Boleh. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Teguh Termius. Terima kasih Pak Teguh Termius. Iya, terima kasih.